Seorang pria tanpa sengaja menemukan pil ajaib yang bisa mengembangkan otak manusia hingga 100%. Setelah menelannya, ia merasakan perubahan besar. Segala hal di sekitarnya jadi mudah dipahami. Saat menghadapi pemilik rumah yang menagih sewa, ia menggunakan logika tajam untuk menenangkan emosi lawannya. Melihat buku hukum di tas pemilik rumah, ia langsung teringat pernah membacanya dan memahami isinya dengan cepat. Pengetahuan itu ia manfaatkan untuk membantu pemilik rumah menyelesaikan masalah hukum dan akhirnya berhasil merebut hati sang pemilik rumah. Andy pulang ke rumah dengan energi. Meski kamarnya berantakan, ia langsung membersihkannya. Tak lama, kamar itu rapi kembali. Walau sudah malam, otak Andy tetap semangat. Ia duduk di depan komputer, lalu keajaiban terjadi. Biasanya ia hanya ingat beberapa kata, tapi kali ini inspirasi mengalir, jemarinya menari di keyboard. Dan dalam semalam ia menyelesaikan naskah yang biasanya butuh setahun. Besok paginya, saat ingin melanjutkan ide semalam, pikirannya tak lagi tajam. Untungnya, ia sudah menyimpan hasil kerjanya dan mengirim naskah itu ke penerbit. Tak disangka, sesampainya di rumah, direktur penerbit menelepon minta bertemu. Meskipun Andy merasa gembira, ia juga dilingkupi oleh rasa cemas yang kuat. Jika ingin menyelesaikan sisa buku itu, ia harus segera menemukan lebih banyak pil misterius tersebut. Demi obat itu, Andy mendatangi rumah Fawn, adik iparnya. Fawn muncul dengan wajah bengkak, tampak bermasalah semalam. Dia mengaku obat itu bukan dari pabrik, melainkan NZT buatan temannya di lab rahasia. Tahu Andy butuh lebih banyak, Fawn menyuruhnya mengambil cucian di Binatu dan membelikan sarapan. Dengan terpaksa, Andy hanya bisa menahan diri. Demi mendapatkan pil ajaib itu, ia rela menjadi pesuruh kecil. Saat kembali membawa cucian dan sarapan, Andy melihat pintu rumah Fawn terbuka. Begitu masuk, ruangan tampak berantakan bekas digeledah. Fawn duduk di sofa dengan tatapan kosong, ternyata ia sudah tewas. Andy segera menelepon polisi lalu mengamati kekacauan di sana. Ia sadar ini pasti karena pil misterius itu. Andy bertanya-tanya apakah mereka sudah menemukan obatnya. Sambil memakai sarung tangan, ia mulai mencari sisa obat di ruangan itu. Ia menggeledah tiap sudut, namun tetap tidak menemukannya. Lelah dan putus asa, ia duduk di samping mayat Fawn. Saat hendak sarapan, ia teringat teman adik iparnya sering meracik obat di dapur. Ia segera mencari di sana dan menemukan bungkusan aluminium foil di bawah oven. Isinya tumpukan uang dan pil NZT yang sangat ia butuhkan. Tiba-tiba, pintu diketuk keras. Andy segera menyembunyikan semuanya di balik baju lalu membukakan pintu untuk polisi. Ia tetap dibawa ke kantor polisi, namun akhirnya dibebaskan karena polisi tidak menemukan bukti keterlibatannya dalam pembunuhan. Soal pil itu, Andy tutup mulut. Saat di kantor polisi, mantan istrinya menelepon. Sudah 10 tahun mereka tak jumpa. Andy ingin bicara soal adiknya, tapi mantan istrinya terus menolak bertemu. Andy pun terpaksa menyerah. Jim lolos bahaya. Usai minum obat ajaib, ia kembali hebat. Menulis novel sejuta kata cuma 2 hari, mahir piano tingkat 10 cuma 3 hari, dan termudah baginya merayu wanita. Berkat kemampuan otak supernya dalam mengatur bahasa, ia hanya butuh 10 menit untuk mempersiapkan 3 detik berikutnya. Pesta dan ngebut sudah biasa baginya. Ia bahkan berani sensasi. Saat temannya takut, Jim cukup melihat sekilas untuk tahu titik masuk air yang aman. Hidup ini indah, tapi Jim tahu obatnya terbatas, dan ia akan segera jadi orang biasa lagi. Ia ingin cari uang dulu di pasar saham. Bermodal sisa $800, ia untung 10 kali lipat dalam 2 hari. Namun itu masih lambat, karena tak punya jaminan bank. Jim terpaksa pinjam $100.000 dari mafia berbunga tinggi. Sejak itu, ia tak terhenti.